Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairil natiqina biha Al-Mujalladu Tsani, kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang ada di halaman ke-36. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-30 dalam bahas kitab ini. Kita lanjutkan pembahasan kita di halaman ke-36, tepatnya pelajaran yang baru di sini. Seperti biasa semuanya mendengarkan kemudian diikuti. Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsus Sadis. Ini artinya apa? Pelajaran yang ke-6. As-Sadis ini namanya al-adad at-tartibi. Bilangan tingkatan. Bilangan tingkat. Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke-6. As-Sadis artinya yang ke-6. Baik. Kemudian al-ummu. Al-ummu. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Baik. Mata al-ummu itu artinya ibu, karena di sini ada percakapan antara si ibu, al-ummu, ibu, dan juga Sa'id. Ya, ibu dan si Sa'id. Si ibu dan si Sa'id. Si ibu bertanya, mata raja'ta? Mata, kapan? Raja'ta, ini dari kata raja'a ditambah dengan anta. Berarti sudah ada fa'il jadi situ, yaitu anta. Mata raja'ta, kapan engkau pulang? Dari kata raja'a menjadi raja'ta. Kapan engkau pulang? Minal madrasati, dari sekolah, ya bunai, wahai anakku. Kapan kau pulang dari sekolah, ya bunai, wahai anakku tersayang. Ya, bunai itu ucapan atau kata yang biasa diucapkan oleh orang Arab untuk memanggil anak kesayangan, ya bunai. Ini lebih lembut ucapannya dibandingkan kita memanggil ibni. Karena bunai itu berasal dari kata ibni. Ibni artinya anak. Ibnun kan anak laki-laki. Kalau anak laki-lakiku, ibni. Ibni itu artinya anak biasa. Dan biasanya orang Arab kalau menggambarkan kasih sayang yang lebih sayang untuk anaknya, dia panggil ya bunayya. Sebagaimana ucapan Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku tersayang, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini kalimat banyak sekali. Ada sekitar 7 kali pengulangan dalam Al-Quran dengan kalimat ya bunayya. Baik, kembali pada pembahasan. Kapan engkau pulang minal madrasati, dari sekolah ya bunai? Kita perhatikan di sini kalimat raja'a. Perhatikan kalimat raja'ta. Menggunakan fi'il madhi karena si ibu bertanya sesuatu yang telah berlalu. Kapan engkau pulang? Raja'a, fi'il madhi ini. Fi'il madhi itu fi'il yang bermakna bahwa perbuatan itu sudah dilakukan, sudah berlalu dia. Kapan kau pulang dari sekolah? Artinya dia sudah pulang. Baru ditanya. Ya. Sejak kapan kau pulang? Begitu maksudnya. Kemudian Sa'idun. Sa'idun. Nah, ini nama orang. Kita membacanya dengan tanwin. Sa'idun. Nah, ini nama yang memang dibaca tanwin. Dia bukan mamnu'un min as-sarfi. Dibaca Sa'id.
Baik, raja'tu qabla nisfi sa'atin. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Ya, apa artinya ini? Raja'tu, aku telah pulang. Kita artikan pakai telah karena ini fi'il madhi menunjukkan kata yang sudah, perbuatan yang sudah berlalu. Raja'tu, aku telah pulang. Qabla nisfi sa'atin. Artikan sesuatu dulu. Qabla artinya apa? Sebelum. Nisfi setengah. Sa'atin jam. Sebelum setengah jam. Maksudnya apa? Setengah jam yang lalu. Nah, ini orang Arab terjemahnya demikian. Jadi qabla nisfi sa'atin itu diterjemahkan setengah jam yang lalu menggunakan kalimat qabla. Jadi kalau kita mau bilang setengah jam yang lalu ya qabla nisfi sa'atin. Setengah jam yang lalu. Baik, ulangi lagi. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aku telah pulang sebelum aku telah pulang setengah jam yang lalu. Ya, ini menggunakan kalimat qabla atau kata qabla ya. Berikutnya al-ummu. Al-ummu. Aina ukhtuka Maryamu? Aina ukhtuka Maryamu? Apa artinya ini? Coba terjemah bagus. Ukhtun itu artinya apa? Saudara perempuan. Ya, saudari perempuan. Berarti aina ukhtuka Maryamu artinya apa? Di mana saudari perempuanmu si Maryam? Di mana saudari perempuanmu si Maryam? Ama raja'at. Ama raja'at. Ama raja'at. Ya. Ini artinya apa? Ya, apakah dia belum pulang? Siapa yang nanya ini? Ibu. Nanya ke siapa? Nanya kepada si Sa'id. Kata si ibu kepada si Sa'id, mana saudari perempuanmu si Maryam? Ini nggak disebutkan apakah kakaknya atau adiknya. Intinya itu adalah saudarinya. Amma raja'at, apakah dia telah pulang? Kita artikan bagai kalimat telah. Perhatikan ini. Amma raja'at, apakah dia telah pulang? Ya. Apakah dia belum pulang? Bisa juga. Di sini perhatikan raja'at dari kata raja'a ini. Kenapa ada tambahan tak taknis di sini? Karena yang ditanyakan siapa? Maryam. Maryam itu perempuan. Sebagai tanda bahwa yang ditanyakan itu adalah perempuan, ditambahkanlah tak taknis di situ, yaitu tak sukun sebagai tanda bahwa yang ditanyakan itu adalah perempuan. Berikutnya, Sa'idun. Sa'idun. La adri ana ma ra'aituha. La adri ana ma ra'aituha. Sekali lagi, la adri ana ma ra'aituha. Ya, coba terjemahkan. La adri. Aku nggak tahu. Adri berasal dari kata daro yadri. Daro yadri artinya mengetahui. Kemudian kalau aku mengetahui adri, tapi kalau aku tidak mengetahui adalahnya la adri, aku tidak mengetahui. Ana ma ra'aituha. Ini apa artinya? Saya tidak melihatnya. Jadi ketika ibu bertanya tentang keadaan si Maryam, dia bilang aku tidak tahu. Ana ma ra'aituha, aku tidak melihat. Jadi kalau kita bilang aku melihatnya, ana ra'aituha. Aku melihat si Maryam. Tapi kalau kita mau bilang tidak, ana ma ra'aitu. Pakai ma dia. Bukan pakai la. Bukan la ra'aituha tapi ana ma ra'aituha. Nah, perhatikan di sini, ra'aitu. Mana fiilnya di sini? Fiil. Fiilnya adalah ro'a. Ini ya fiilnya ini. Ro'a. Ini asalnya fiilnya begini. Ro'a. Kemudian ketika dia bersambung dengan domir, ya, muttasil bersambung dengan domir, yaitu fa'il, ro'aitu. Tambah ana. Ro'a tambah ana. Ditambah ana.
Sama dengan apa? Ra'aitu. Sama dengan ra'aitu. Ra'a tambah ana sama dengan ra'aitu. Kemudian setelah itu muncul objeknya, yaitu ha. Ha itu hiya, yaitu si Maryam. Jadilah ra'aitu ha. Jadi ha itu sebagai apa? Ini ha sebagai maf'ulun bihi, objek. Jadi kita katakan al-ha dhamirun muttasil mabniun ala sukun. Dia mabni di atas sukun karena ha ini istilahnya alif sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Paham ya? Baik, seperti itu kaidahnya. Jadi kita sudah tahu mana fiil, mana fa'il, mana maf'ulun bihi. Mana fiil? Ra'a. Mana fa'il? Atta. Atta itu dhamir muttasil. Paham ya? Dhamir yang bersambung. Mabniun ala dhammi. Kan tu mabniun ala dhammi. Kemudian kedudukan dia dalam kalimat apa? Marfu fi mahalli raf'in sebagai apa? Fa'il. Kalau hak bagaimana tadi? Dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung, mabniun ala sukun. Sukun dia ya karena ha setelahnya alif sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in atau nasbin? Kan sudah ada raf'in. Berarti nasbin lagi nih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi sudah tahu ya, mana fa'il yang marfu, mana maf'ulun bihi yang mansub. Jadi dia katakan aku tidak tahu, aku tidak melihatnya. Al-ummu. Al-ummu. Madza qara'tal yawma? Madza qara'tal yawma? Apa artinya? Apa yang kamu baca pada Apa yang telah kamu baca? Madza qara'ta? Artinya kan pakai telah. Karena di sini perbuatan sudah berlalu. Dari kata qara'a fi'il madhi, dia menunjukkan perbuatan itu sudah berlalu, bukan sedang dilakukan atau akan datang. Tapi ini qara'ta. Ya. Apakah madza? Apakah qara'ta yang telah engkau baca? Jadi kita artikan pakai yang telah. Apakah yang telah engkau baca al-yauma? Al-yauma ini artinya hari ini. Al-yauma itu dalam bahasa Arab namanya adalah zaraf. Zaraf itu keterangan. Keterangan itu ada dua. Ada zarful makan, ada keterangan tempat, ada zarfuz zaman, ada keterangan waktu. Al-yauma ini terkait dengan waktu, maka dia dikatakan zarfuz zaman, keterangan waktu. Dan dia mansub, ya. Al-yauma di sini dia mansub sebagai zarf. Apa yang telah kau baca pada hari ini? Ini ucapan si ibu al-ummu nanya kepada siapa? Said atau Maryam? Hah? Dari mana kita tahu dia bertanya dengan Said? Dari dhamirnya saja kita lihat. Madza qara'ta? Ya, qara'ta itu berarti anta. Andai kata dia bertanya sama Maryam, maka pasti dia menggunakan ti, qara'ti. Karena kalau anti, Maryam kan anti, nggak mungkin anta. Ya, maka menggunakan qara'ti. Maka pasti kita sudah tahu. Kalau sini qara'ta berarti anta, berarti si Said yang ditanya. Berikutnya, Sa'idun. Sa'idun. Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Ya, apa artinya ini? Qara'tu. Apa artinya qara'tu? Saya telah membaca al-yawma. Pada hari ini darsan. Pelajaran jadidan, pelajaran yang baru fil fiqhi. Dalam pembahasan ilmu fiqhi. Qara'tu. Mana fi'il? Qara'a. Mana fa'il? Atta. Atta itu dhamir muttasil. Coba semua ikuti. Atta dhamirun muttasil. Mabniun 'ala dhammi. Fi mahalli raf'in fa'il. Ya, atta itu dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Sudah mabniun 'ala dhammi. Dia mabni di atas dhammah. Karena tu ya tu terus, tidak bisa berubah. Fi mahalli raf'in, pada posisi rafa' sebagai apa? Fa'il. Mana maf'ulun bihi? Ya? Coba lihat, apa yang kena baca? Masa hari dibaca?
Aku telah membaca hari. Masa hari dibaca? Yang mana? Akbar. Yang mana di sini maf'ul bih? Apa yang kena baca? Aku telah membaca. Apa yang kena baca? Darsan. Jadi ini kalimat sebenarnya takdirnya begini. Qara'tu darsan al-yauma. Begitu dia. Karena nggak mungkin antum jadikan al-yauma itu sebagai objek. Gimana bisa? Aku telah membaca hari. Hari kena baca. Kan nggak mungkin hari kena baca. Yang kena baca itu pelajaran. Jadi al-yauma itu sebagai apa? Keterangan tempat atau waktu. Keterangan waktu. Kan tadi sudah berlalu di atas. Al-yauma zurfus zaman. Di atas kan? Di bawah juga sama. Al-yauma sebagai keterangan waktu. Jadi aku telah membaca pelajaran kapan? Pada hari ini. Paham ini? Paham? Jadi maf'ul bihnya mana? Darsan. Al-yauma sebagai apa? Zurfus zaman. Dia sebagai keterangan waktu. Menunjukkan kapan kejadian si Said ini telah membaca pelajarannya, ternyata al-yauma pada hari ini. Kemudian kalimat jadidan datang sebagai apa? Nah, makanya kita terjemahkan pakai kata-kata yang, karena na'at itu diterjemahkan pakai yang. Ya, darsan jadidan. Pelajaran yang baru. Fil fikhi, fi artinya di, al fikhi itu asalnya al fikhu. Kemudian karena ada huruf jar, maka dia majrur dengan kasrah. Tapi kita nggak artikan di fikih, nggak begitu ya. Kita artikan tentang pembahasan fikih. Jadi fi artinya tentang. Fi bisa terjemahkan dengan kalimat tentang. Aku telah membaca pelajaran pada hari ini. Begitu terjemahannya. Tetap objek di posisi ketiga. Aku telah membaca pelajaran pada hari ini. Jangan diterjemahkan aku telah membaca pada hari ini pelajaran. Tapi objek duluan. Karena objek itu posisi keberapa? 3. Setelah fi'il, fa'il, maka maf'ulun bih. Aku telah membaca pelajaran yang baru pada hari ini fil fikhi, yaitu tentang permasalahan ilmu fikih. Berikutnya al-ummu. Al-ummu. Afahimtahu. Afahimtahu. Dari mana kita tahu ini bacanya afahimtahu? Pertama, A-nya itu hamzah istifham. Pasti dibaca A, nggak mungkin I, nggak mungkin U. Karena A itu artinya apa? Apakah? Kemudian fahim. Fahim ini kan berasal dari kata fahima. Fahima tambah anta menjadi fahimta. Kemudian tambah hu, fahim tahu. Sudah? Fahim tahu. Kan dia bertanya ini. Tadi sudah diberitakan. Apa yang kamu baca hari ini? Aku hari ini membaca pelajaran baru dari pembahasan ilmu fikih. Dia mau nanya, apakah kamu paham? Ya pasti bahasa Arabnya afahimta. Afahimta hu. A-nya hamzah istifham, fiilnya mana? Mana fiilnya? Mana fiilnya? Fahima. Mana fa'il? Kalau fi'il fahima. Mana fa'il? Atta. Tu itu. Fahim tu. Fahimta. Apa? Anta. Afahimta. Ya. Anta itu sebagai fa'il. Mana maf'ul bihinya? Hu. Apa artinya ini? Apakah kamu telah memahaminya? Siapanya? Darsan tadi. Pelajaran tadi. Sudah? Berarti hu kembali kepada darsan. Pelajaran. Makanya dia hu, bukan ha. Karena kalau ha pasti itu tempat kembali untuk sesuatu yang mu'annas, perempuan. Baik. Jadi sudah bisa mengi'rab ta di sini. Coba semuanya sama-sama. At-ta dhamirun muttasil. Mabniyun 'alal fathi. Mabniyun 'alal fathi kan fahimta. Ta baris atas kan? Berikutnya mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Pada posisi rafa sebagai fa'il. Al-ha dhamirun muttasil. Ini kan dhamir bersambung semuanya. Maka kita katakan dhamirun muttasil. Mabniyun 'ala dhammi. Hu, dhammi kan? Dhammah kan? Maka mabniyun 'ala dhammi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Bisa di-i'rab ini? Mudah kan? Intinya semua dhamir muttasil. Dhamir muttasil.
Yang domir mustatir itu kalau tidak ada dia, tidak kelihatan. Ini kan muttasil, nampak, muncul. Kalau mustatir itu memang tersembunyi. Ya kan? Tersembunyi, dia tidak kelihatan di situ. Berikutnya, sa'idun. Sa'idun. Na'am fahimtuhu jayyidan. Na'am fahimtuhu jayyidan. Coba perhatikan. Na'am. Apa artinya na'am? Iya. Fahimtuhu. Saya telah memahaminya jayyidan. Dengan baik. Coba, mana fi'il ini? Hakam. Fahima. Fa'ilnya mana, Abdul Rahman? Tu, yaitu atta. Bisa di-i'rab atta? Coba i'rab atta. Domirun muttasil. Ya, dibilang domir muttasil karena dia domir yang bersambung. Maka dibilang ta domir muttasil, yaitu domir yang bersambung. Dengan apa? Dengan fahima. Kemudian domir itu mabni kan? Kita langsung bilang mabniyun ala dhammi. Kenapa dikatakan mabniyun ala dhammi? Karena bacanya fahim tu. Tu, berarti dhammah kan? Mabniyun ala dhammi. Terus kedudukan dia fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Pada posisi rafa sebagai fa'il. Kemudian maf'ul bihi-nya mana, Fajar? Ya, alha. Alha coba di i'rab domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi maf'ulun bihi-nya adalah alha-nya itu. Benar. Iya. Fahimtuhu. Aku telah memahaminya. Siapa yang memahami? Aku. Ngapain aku memahami? Apa yang dipahami? Hu, yaitu pelajaran tadi. Jayyidan. Jayyidan artinya apa? Dengan baik. Aku telah memahaminya dengan baik. Jayyidan. Baik, berikutnya. Al-ummu. Al-ummu. Ama qara'tal Qur'an al-yawma? Langsung dikasih harokat ya, yang tidak ditahu harokatnya. Ama qara'tal Qur'an al-yawma? Coba artikan. Ama. Apakah qara'ta? Apakah kamu ma-nya itu manafiyah? Tidak. Ya. Tidakkah kamu membaca Al-Qur'an pada hari ini? Qara'ta mana fa'il? Ama qara'ta mana fa'il? Qara'a fi'il. Fa'ilnya mana? Atta. Coba i'rab dulu Abu Hani. Atta i'rabnya apa? Muttasil. Domirun muttasilun. Mabniyun ala al-fathi. Kan qara'ta. Mabniyun ala al-fathi. Fi mahalli raf'in fa'il. Pada posisi rafa sebagai fa'il. Al-Qur'ana i'rabnya apa? Akbar. Al-Qur'ana kedudukan dia sebagai apa? Kenapa mansub? Enggak, Al-Qur'ana. Al-Qur'ana maf'ulun bihi. Ya, Al-Qur'anu enggak mabni. Karena bisa Al-Qur'anu, Al-Qur'ana, Al-Qur'ani. Dibilang mabni itu enggak bisa berubah dia, begitu saja. Tetap begitu. Seperti itu qara'ta. Qara'ta kan qara'ta saja. Mabni dia. Oh, Ustaz kan bisa jadi qara'ti. Iya, qara'ti tapi berubah jadi anti. Kita ini mau anta saja. Kalau anta tetap qara'ta. Kalau kita rubah jadi anti, maka qara'ti. Kalau kita rubah jadi tu, berarti qara'tu, ana. Jadi ini anta mabniyah. Baik, tidakkah engkau membaca Al-Qur'an pada hari ini? Nah, ini pertanyaan, ada unsur apa ini? Ada unsur penafian. Kalau pertanyaan ada unsur penafian, ada unsur pengingkaran, berarti jawabannya na'am atau bala? Jelas, pakai bala di sini. Maka berikutnya kita baca Sa'idun. Bala. Qara'tu suratar rahmani wa hafiztuha. Qara'tu suratar rahmani wa hafiztuha. Ya, qara'tu artinya apa? Bala artinya bala, Benar. Tentu.
Saya telah membaca qara'tu surata. Qara'tu surata. Kenapa surata ini mansub? Hakam. Apa artinya qara'tu? Saya membaca atau saya telah membaca? Saya telah membaca. Apa yang kena baca? Surah. Maka surah sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il. Saya membaca. Saya sudah membaca. Yang membaca surat atau saya? Fi'il. Jadi surata fi'il. Gitu. Surata fi'il. Fi'il itu ada keterkaitan dengan waktu. Surat ada waktunya. Ada waktunya surat. Ada waktunya. Aku telah membaca. Apa yang kena baca? Surat. Berarti surat sebagai apa? Objek yang kena baca. Objek apa namanya Akbar? Bahasa Arabnya? Maf'ulun bihi. Catat, catat, catat. Surata maf'ulun bihi. Kemudian dia mudhaf. Ya, Ar-Rahmani mudhafun ilaih. Wa hafiztuha, dan aku telah menghafalnya. Aku telah membaca surah Ar-Rahman, bahkan aku telah menghafalnya. Begitu. Jadi dia baca sekaligus dia hafal. Qara'tu surat Ar-Rahmani wa hafiztuha. Aku telah membaca surah Ar-Rahman dan aku telah menghafalnya. Ini luar biasa ya, dia baca sekaligus dia hafal. Berikutnya, fa fariha biyal mudarrisu katsiran. Fa fariha biyal mudarrisu katsiran. Nah, fa fariha. Fa artinya maka. Fa yang pertama artinya maka. Kemudian fariha itu artinya senang. Maka senang bi kepadaku. Maka senang kepadaku al-mudarrisu, guru. Nah, maka guru itu senang kepadaku. Mana fiil ini? Mana fiil? Fariha. Mana fa'il? Mudarrisu. Siapa yang senang? Guru. Kepada siapa guru senang? Kepada saya. Paham ya? Guru senang kepada saya. Kasiron. Maksudnya banyak. Maksudnya senang dengan kesenangan yang banyak. Senang sekali. Ya senang sekali gurunya. Disuruh baca, dia bukan sekedar baca, tapi dia hafal. Orang lain cuma baca. Dia sekaligus dia hafal. Berikutnya, waqala. Apa artinya ini? Dia telah berkata. Siapa berkata? Guru. Berarti qala artinya berkata. Fi'il kan? Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Ini enggak disebut fa'ilnya. Ini namanya dhamirun mustatir. Ya, dhamir mustatir. Takdirnya apa ini? Huwa. Kembali ke mana? Guru. Coba lihat, ada enggak dhamir situ? Qala. Enggak nampak kan? Enggak nampak, tapi di dalamnya ada fa'il. Maka kalau dia enggak nampak namanya dhamir mustatir, tersembunyi. Kalau dia nampak dan bersambung namanya dhamir muttasil. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Innaka apa artinya? Sungguhnya engkau ahsanu talibin. Apa ahsanu talibin? Pelajar yang terbaik. Pelajar yang paling bagus, pelajar yang terbaik fil fasli, di dalam kelas. Sesungguhnya engkau pelajar yang terbaik di dalam kelas. Ini perhatikan innaka. Ini kalau Arab gundul kadang kita tidak tahu ini annaka atau innaka. Ini ada kaidah. Kalau ada qala, ini kaidah ya. Kalau ada qala, maka setelahnya itu dibaca inna. Kalau ada kalimat qala, setelahnya dibaca inna. Karena ini kita bingung ini kalau Arab gundul ya, kita nggak tahu bacanya annaka atau innaka. Ini kaidah. Kalau ada qala, maka yang datang setelah qala pasti inna. Ya. Qala pasti inna.
bukan anak. Sudah ya? Baik, jadi sesungguhnya engkau adalah pelajar yang terbaik di dalam kelas. Ini ucapan siapa nih? Ucapan si guru. Memuji siapa? Memuji si Sa'id. Berikutnya, al-ummu. Al-ummu. Nah, jadi si Sa'id ini dia ngasih tahu sama umminya bahwa aku tadi dipuji sama guru. Kata ibunya, Masya Allah. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunay. Zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allah. Ini bentuk ta'ajub. Bentuk ta'ajub itu takjub. Kalau kita bilangnya takjub, orang Arab bilangnya ta'ajub. Tercengang. Mengucapkan Masya Allah. Semua itu atas kehendak Allah. Jadi walaupun Anda hebat, semua itu atas kehendak Allah. Kemudian ibunya mendoakan. Nah, ini penting sekali ya. Mendoakan. Kalau ada suatu kebaikan, doakan. Zadakallahu ilman. Zadakallahu ilman. Zadaka. Semoga zadakallahu. Ini di sini Allahu sebagai fa'il, tapi Allahnya diakhirkan ya. Kafnya itu maf'ulun bihi, tapi maf'ulun bihinya dikedepankan. Zadakallahu artinya semoga Allah menambahkan kepadamu. Semoga Allah menambahkan kepadamu. Sudah? Jangan kamu yang menambahkan Allah, tapi Allah yang menambahkan kamu. Makanya jangan antum baca zadakallaha. Kalau dibaca zadakallaha berarti Allah objek. Allah yang kena tambah. Allah nggak perlu ditambah. Kita yang perlu tambah. Sudah? Jadi harus dibaca zadakallahu. Ya. Sama dengan kalimat yang sering kita baca. Jazakallahu. Jangan dibaca jazakallaha. Kalau antum baca jazakallaha berarti Allah mansub maf'ulun bihi. Berarti Allah yang kena tambah. Ternyata Allah itu nggak butuh ditambah. Nggak perlu ditambah kebaikan. Yang perlu ditambah itu adalah kita. Sudah ya, jadi antum garisi saja situ. Fiilnya zada, kaf itu adalah maf'ulun bihi yang dikedepankan. Allahu sebagai fa'il. Siapa yang menambah? Allah. Apa yang Allah tambah? Nah, ini dia, ilman. Ilmu. Jadi ilman itu mansub sebagai apa? Dalam bahasa Arab ya, itu disebut dengan tamyiz. Zadakallahu ilman disebut dengan tamyiz. Karena tamyiz itu sesuatu yang datang untuk menjelaskan sesuatu yang datang sebelumnya. Perhatikan, semoga Allah menambah kepada masih kebingungan. Menambah apa ini? Ilman. Ya, menambah ilman. Nggak bisa dibilang maf'ulun bihi. Kalau maf'ulun bihi dari apa? Tadi kan sudah jelas maf'ulun bihinya mana? Kaf. Ya kan? Semoga Allah menambah kepadamu. Apa yang ditambah? Ilman. Ya kan? Zadakallahu ilman. Kalau kita doakan dia, semoga Allah menambah ilmu. Kalau dia pedagang, kita bilang zadakallahu malan. Semoga Allah menambah harta. Sudah. Kalau dia pemalas, doanya apa? Zadakallahu firsan. Semoga Allah menambah semangat untuk. Sudah. Baik, jadi ilman bisa dicatat mansub sebagai tamyiz. Ya bunayya, ini panggilan tadi. Bunay berasal dari kalimat apa? Ibni, anakku. Cuman kalau kita mau mengatakan anakku tersayang, panggil ya bunayya. Ya bunayya. Berikutnya, sa'idun. Sa'idun. Aghasaltikum saniya ummi. Aghasaltikum saniya ummi. Baik. Aghasalti. Ini hamzah apa namanya? Istifham. Hamzah yang digunakan untuk antum kalau ditanya usahakan jawab saja, biar salah jawab saja, karena kalau kebiasaan diam itu akan membuat kita kaku dalam belajar, dan memang pasti kaku membaca bahasa Arab karena kita seringnya diam. Coba bicara saja, apapun itu bilang saja. Mau salah mau benar nanti kita benarkan, kita perbaiki. Aghasalti, hamzah namanya hamzah apa? Istifham. Sebut saja, biasakan sebut istifham. Jadi kita tidak lupa, karena kadang kalau cuma kita simpan saja di hati itu beda dengan kalau sering diucapkan. Kalau sering itu biasa kita ucapkan. Kemudian ghasalti berasal dari kata apa? Ghasala. Sebut saja, mau salah nanti dibenarkan. Daripada kita diam kemudian tidak tahu, sebut saja. Ghasala artinya apa?
mencuci. Berasal dari kata ghasala. Ghasala sudah sering ya, sudah berlalu juga. Kemudian ghasala bersambung dengan domir anti. Karena si Said bertanya sama ibunya, pasti anti, nggak mungkin ibunya anta. Karena nggak ada ibu anta-anta, ibu itu anti. Aghasalti, apakah engkau telah mencuci? Nah, arti kan pakai telah, karena ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu terjemahannya pakai telah, karena dia terkait dengan waktu yang sudah berlalu. Apakah engkau telah mencuci? Apa yang kena cuci? Kumsoni. Apa kumson? Nah, ini sudah berlalu juga ini. Saya ingatkan kembali. Kumson jamak dari komisun. Komis itu artinya kemeja. Kalau kumson berarti kemeja, kemejaku. Berarti mana maf'ul bihi? Kumson. Kumson maf'ul bihi, tapi kenapa dia ni? Kenapa bukan na? Jawabannya karena dia bersambung dengan ya mutakallim. Karena ya mutakallim itu sukun. Maka kan nggak mungkin kita baca kumsonai. Berat dibacakan kumsonai. Maka diharakatilah nunnya menjadi kasrah lil munasabah. Supaya menyesuaikan. Karena ya sukun itu cocoknya dengan kasrah. Maka dibaca kumsoni. Bukan dibaca kumsonai. Asalnya itu kumsona. Karena kan maf'ul bihi kan. Aghasalti kumsona. Gitu dia. Tapi kan kita mau bilang kemejaku. Maka kita baca kumsoni. Maka kumson maf'ul bihi. Kemudian dia mudhaf, ya-nya mudhafun ilaih. Paham ini? Berikutnya. Ya ummi, wahai ibuku. Apakah kau telah mencuci kemeja-kemejaku, wahai ibuku? Pakaian-pakaianku, wahai ibuku. Ini pertanyaan si Sa'id kepada ibu. Paham ya? Baik, berikutnya. Al-ummu. Al-ummu. Na'am ghasaltuha wa kawaituha. Na'am ghasaltuha wa kawaituha. Ya, apa artinya ini? Iya, ghasaltuha. Saya telah mencucinya. Wa kawaituha, dan telah menyetrikanya. Saya telah mencucinya dan saya telah mensetrikanya. Kawaituha dari kata kawa yakwi. Kawa yakwi. Kalau bahasa Arabnya setrika apa? Mikwah. Mikwah isim alat ya. Alat untuk menyetrika. Yaitu setrika. Mikwah. Kalau orang Sumatera bilangnya gosokan. Ya. Menggosok. Itu artinya menyetrika. Kalau setrika, orang bilang gosokan. Baik. Ghasaltuha. Mana fi'il? Ghasala. Masa fi'il tu? Ghasala. Ghasala fi'il. Mana fa'il? Tu, yaitu at-ta. Sudah bisa di-i'rab ya? At-ta dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Mana maf'ul bihi? Ha. Ha itu kembali ke siapa? Ha? Kumson. Kenapa pakai ha? Kenapa pakai ha bukan hu? Karena kumson itu jamak taksir. Jamak taksir itu dihukumi sebagai apa? Muannas, makanya pakai ha. Paham ya? Ha. Kemudian wa kawaituha. Mana fi'il? Kawa. Kawa itu fi'il. Mana fa'ilnya? Ta. Tu. Ta'nya itu. Ta dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Mana maf'ulun bihi? Ha. Kembali ke mana? Kumson. Kembali ke kumson. Berikutnya, khuz hadzal qamisa. Khuz hadzal qamisa. Khuz dari kata akhadha ya'khudhu. Fi'il amarnya khuz, artinya ambillah. Ambillah hadzal qamisa. Sudah berlalu kepada kita ya. Setelah fi'il amr perintah, maka dia mansub sebagai apa? Sebagai apa? Setelah perintah. Maf'ulun bihi. Khuz, ambillah. Apa yang kena ambil? Ini. Berarti mana maf'ulun bihi? Haza. Ini. Haza maf'ulun bihi. Kemudian al-qamisa kenapa mansub? Al-qamisa itu ngikut kepada kedudukannya haza. Al-qamisa mansub ngikutin kedudukannya haza. Haza kan kedudukannya mansub sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maka al-qamisa datang dalam kedudukan mansub mengikuti haza. Namanya adalah badal. Namanya adalah badal. Tidak al-qamisa itu sebagai badal. Terakhir, sa'idun. Sa'idun. Hati zaka ya ummi. Hati zaka ya ummi.
hati zaka ya Hati artinya berikanlah. Ini perintah ya. Berikanlah. Karena ada ya di situ menunjukkan ini perintah kepada satu orang perempuan. Hati ya, berikanlah zakat ya berikanlah zakat itu. Berikanlah itu ya ummi. Maksudnya itu apa? Bajunya tadi itu. Berikanlah itu wahai ummi. Ya. Maksudnya apa? Kan tadi banyak kemeja sudah dicuci, banyak sudah disetrika kan? Kata si Said kepada ibunya, hati zakat ya ummi. Berikanlah yang itu. Dia tunjuk ini. Berikanlah yang itu wahai ibu. Berikutnya, zaka ajmalu min haza. Zaka ajmalu min haza. Apa artinya? Yang itu lebih ajmal, lebih ajmal. Ajmal apa? Indah. Yang itu lebih indah min haza daripada ini. Jadi banyak baju ternyata si Said ini dia pilih. Berikanlah yang itu karena yang itu lebih bagus, lebih indah daripada yang ini. Nah, ini percakapan singkat terkait dengan al-ummu, seorang ibu dengan si Sa'id, yaitu anaknya. Baik, wallahu alam, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di halaman ke-37. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.